Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda di edisi hari ini Rabu 4 September 2024. Bang Kumis ada di ruangan kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang. Dan perlu kami informasikan sejumlah perwakilan tokoh masyarakat Sobang dan Pangkalan hari ini akan mengadakan audiensi dengan Pemkab Kabupaten Pandeglang terkait soal lahan yang selama ini ditempati, yang konon ada upaya untuk program sertifikasi oleh pihak perhutani. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, Bang Kumis akan mencoba untuk masuk langsung ke tempat di mana audiensi itu berada. Dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Beginilah suasana di ruang rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pandeglang saat sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Sobang melakukan audiensi terkait tindak lanjut penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan hutan atau PPT-PKH di wilayah Desa Sobang, Desa Pangkalan, dan Desa Mekarsari, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang. Kedatangan sejumlah perwakilan masyarakat Sobang disambut baik oleh Doni Hermawan selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, didampingi Teddy Setiadi, pejabat BPN bagian penataan dan pemberdayaan, serta sejumlah unsur pemerintahan lainnya. Dari hasil pantauan tim channel Bang Kumis Berbagi terlihat warga menyampaikan rasa kekhawatiran atas adanya program PPT-PKH yang dianggap akan menyerobot lahan atau tanah yang sudah memiliki sertifikat dan sudah dihuni semenjak adanya program transmigrasi. Lebih mengkhawatirkan lagi, warga merasa dibodohi oleh pihak pemerintahan desa setempat dengan adanya surat edaran pernyataan di atas meterai yang sudah ditandatangani warga, seperti yang disampaikan oleh salah satu warga di ruang audiensi berikut ini. Lahir asli Sobang, Pak. Itu. Eta adem abis Pak suruh parurah mah gitu. Si Komar. Parurah Komar. Si Komar. Gitu. Waktu ayah saudara sarang Ibu Diana, saya ikut Pak. Cuman yang terserah saya itu Bu ya. Itu kan nanti katanya ada pendataan yang ada sertifikatnya rumah tanah kosong katanya diabaikan ya Bu ya. Nanti katanya setelah ada pendat ini katanya nanti turun dari pihak ibu ke bawah dengan orang-orang dari desa. Kami kan tunggu-tunggu itu Pak, tapi kenyataan nggak ada. Cuma ada informasi, saya ingat aja malam Jumat itu Pak ya. CRT ngambil ke saya Pak. Padahal gimana? Jam 12 malam Pak. Malam jam 12 malam, malam Jumat Pak. Bisa nggak ke desa? Itu nggak bisa, saya lihat ada tamu. Jadi nggak bisa ke sana. Ini katanya ada pemutihan sertifikat tanah yang ada di Pangkalan itu Pak. Ada pemutihan lah katanya itu. Abuna kan terus iya terang. Datu ayah masalah pernyataan seperti kibat ayah terjadiuskan ibu bente. Sebelah wakilan. Kun banyak. Iya kan dicariuskan banyak. Abi murid Pak. Bahasa ini. Bapaknya, beliau dan terangkannya. Ini Pak, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bertantangan di bawah ini, umpamanya banyak. Daman umur 60 tahun, pekerjaan tani, nomor KTP sekian. Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikat baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di nomor bidang jalan RW Desa Pangkalan, Kabupaten Pandeglang, status tanah Pak, kawasan hutan. Iya abi ngeri Pak ya. Ini kan abi kita bahasa itu bahasa kita, abi masyarakat ya banyak, bahasa masyarakat hutan banyak. Dengan batas-batas, ada naik banyak. Bidang tanah tersebut saya peroleh dari titik-titik wilayah banyak. Sejak tahun 2017. Padahal mah iya transmigrasi tahun 50 Pak di Pangkalan Sarang Sobang ya Pak. Keras mah iya banyak. Yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus
tidak dijadikan atau menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa dan di atas bidang tanah tersebut dimanfaatkan untuk rumah tinggal, ya Pak ya. Nah, amri Pak abdi ya Pak ya. Amri Pak abdi ya. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia untuk mengangkat sumpah bila diperlukan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar. Saya bersedia dituntut di hadapan pihak-pihak yang berwenang. Tuh Pak Adit ngeri gitu Pak Adit. Saksina ayah terus banyak di bawah iya di sebelah Pak ayah materai Pak ini. Itu Pak materai. Nah, abi paling ngeri Pak, ada solusi nak kedah kumaha ya masalah. Ya. Masyarakat paling gitu Pak. Ngeri gitu. Pak, tadi kedatangan perwakilan dari masyarakat apa sih Pak? Gitu. Dari masyarakat Sobar yang kebetulan ada program dari pemerintah pusat tentang masalah PKH kalau misalnya. Nah ini yang sedang kita kaji karena memang program ini adalah dari Kementerian KHK. Nah ada beberapa yang memang sedikit miss karena kalau kita hasil laporan dari teman-teman bahwa zona yang menjadi program dari Kementerian KLHK itu adalah zona transmigrasi tahun 1953 kalau nggak salah seperti itu yang disampaikan oleh teman-teman. Nah ini menjadi masukan buat Kementerian KLHK di sana karena memang dari Kementerian KLHK itu adalah zona kehutanan, perhutani itu posisinya. Nah ini yang harus disampaikan karena di dalam tahun 53 itu sudah terbentuk beberapa sertifikat hak milik karena program itu setelah kita buka juga dengan BPN itu sudah ada bahwa di wilayah Sobang dan sekitarnya itu adalah wilayah zona transmigrasi yang memang harus dipisahkan gitu, jangan masuk program PKH itu program ini. Jadi sehingga kami nanti akan menyampaikan kepada pemerintah pusat di sana khususnya ke Kementerian KLHK sehingga nanti ini bisa kita keluarkan menjadi hak milik masing-masing karena masih diklaim bahwa ini menurut peta yang disampaikan tadi teman-teman dari LHK provinsi itu petanya pada saat disampaikan dari Kementerian Pusat itu adalah peta zaman Belanda dulu. Nah ini kan sudah tidak zaman sini lagi karena pada tahun 93 itu sudah wilayah zona transmigrasi dan sudah dibuktikan ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa dia memiliki tanah itu. Nah terus gini Pak, yang bikin resah warga tadi bahwa beberapa bulan yang lalu yang lewat telah membuat surat pernyataan. Nah mereka nanya meminta surat pernyataan itu agar dikembalikan lagi ke warga. Itu posisi surat tersebut ada di mana dan upayanya bagaimana? Ada di kami. Nah, nanti kan kami mau tadi sudah sepakat dengan teman-teman masyarakat. Kami akan memperjuangkan dulu, Pak. Memperjuangkan aspirasi dari masyarakat yang tadi sampaikan. Dan muncul dari teman-teman dari provinsi bahwa tanah yang sudah bersertifikat tahun 1999 itu sudah bisa diklaim. Berarti itu tahap aman. Tapi kan ada beberapa wilayah-wilayah tadi hampir 80%, 50% sudah bersertifikat. Nah ini kan juga bertentangan dengan program pemerintah lain itu sudah harus bisa. Nah Pak, gini Pak, saya potong dulu. Sesulit itukah warga untuk mencabut kembali surat pernyataan yang ada kan belum ke pusat Pak? Kira-kira itu kapan dikembalikannya Pak? Jadi gini, itu sudah terupload ya, karena kan pakai mekanisme terupload ke sana, sudah terdata semua. Nah setelah kita ada jawaban yang pasti, gitu kan, program ini sudah itu kita kembalikan. Karena kan sudah bukti kepemilikannya sudah hanya hak milik Pak. Sudah 80% punya sertifikat, kan posisi seperti itu. Berarti kan bertentangan dengan apa yang disampaikan tadi, gitu. Pak, sejauh mana pemerintah Kabupaten Pandeglang menjamin warganya yang sudah memiliki sertifikat agar tidak termasuk dalam data peta kami menjamin dalam artian karena ada beberapa aturan yang
sudah tersampaikan di sini, sudah terbantahkan di sini. Dan itu ada kalau nggak salah tahun 1999 itu silakan bisa. Nah, tinggal kita perjuangkan yang tahun 2000 ke sana. Maksud saya kita berjuang bahwa hak-hak masyarakat harus kita utamakan dulu. Karena mereka sudah menduduki di situ itu lebih dari berapa puluh tahun ya, tahun 53 dia udah di situ. Kita diundang bukan sebagai tim PKH, cuman kita diundang itu di situ itu ada banyak sertifikat. Mereka itu menanyakan legalitas keabsahan sertifikat. Kita jelasin selama sampai sekarang sertifikat itu sah mereka. Ada putusan dari pengadilan dari mana masih sah. Berarti itu tanah tersebut tidak sengketa, Pak ya? Oh, tidak ada sengketa. Nggak ada. Jadi aman masyarakat di situ Aman. seluruhnya yang memiliki sertifikat. Iya. Jumlah keseluruhan berapa sih? Ya? Jumlah keseluruhan. Waduh, kalau itu kita belum cek semuanya. Itu dari tim PPTKH. Ada berapa desa ya? Dua desa, ada dua desa, Pangkalan sama Sobang. Nah terus gini Pak, langkah-langkah BPN ini kan menyangkut sertifikat dengan adanya Kita belum, semasa ini belum ada konflik ini, ya kita belum bisa ikut ke dalamnya Pak. Ini di tim PPTKH ini pelepasan kawasan. Benar Pak. Pak, nama Pak? Nama Teddy Setiadi di bagian penataan dan pemberdayaan. Oke Pak, masuk. Kalau di peta wilayah berarti aman ya? Aman. Tidak aman. ada Untuk masuk selama, wilayah sampai sekarang tidak ada kepemilikan penguasaan masih masyarakat. Ya. Tidak masuk wilayah perusahaan. Kalau berdasarkan peta Masuk tapi berdasarkan peta. berdasarkan pemilikan masih. Masih masyarakat. Ini kan yang rame masyarakat penduduk sana kan katanya Diklaim. Iya. Ya, itu Ya sepanjang itu kita ini kan untuk tim PPTKH itu untuk ini apa mengeluarkan dari kawasan hutan. tapi itu masuk wilayah peta hutan ya? Ya kalau berdasarkan itu. Berjuang untuk rakyat, belum ada hasilnya. Saya dengan kawan-kawan Sobang di Kecamatan Sobang terus tidak akan berhenti menyuarakan kepentingan status tanah yang konon katanya di kawasan hutan. Kami akan bergerak dan demo lagi kalau memang keputusannya ngambang. Terima kasih. Untuk agenda hari ini apa sih yang sampai datang ke ruangan ASDEN ini? Berawal bahwa kami dari semenjak tahun 2023 kami mengkritisi dengan adanya program KLHK. Karena di situ ada regulasi yang terpatah-patah, regulasi yang membohongi kami sebagai masyarakat, seolah-olah masyarakat mengajukan program PPT-PKH. Padahal tidak. Itu ada beberapa masyarakat yang tanda tangan karena keterbatasannya, ada yang tidak tanda tangan, kemudian tapi di sini di Perkin ternyata ada tanda tangan, itu dipalsukan. Dan saya pun berharap penegak hukum Kabupaten Pandeglang, Polres Kabupaten Pandeglang, Polres Pandeglang, Polda Banten harus menindak tegas masalah ini. Pertama. Kedua, berkaitan dengan program PPT-PKH itu bersifat wajib masyarakat dulu yang mengajukan, bukan kemudian dari atas mendesak warga untuk menandatangani mengajukan itu. Kemudian ketiga, kami di bawah 80% itu sudah bersertifikat. Jadi tidak ada alasan lain program PPT-PKH itu diberlakukan di Sobang Pangkalan. Karena apa? Karena sudah absolut yang namanya sertifikat itu nggak bisa apapun alasannya, nggak bisa. Intinya kami menolak PPT-PKH yang ada di wilayah Desa Sobang, Kecamatan Sobang. Wabil khusus bagi warga yang punya sertifikat, termasuk saya. Nah terus gini, itu kan ada surat pernyataan dan beberapa peristiwa pun Bang Kumis sudah liput. Bahkan pada waktu itu kan tentang surat pernyataan yang ditandatangani oleh warga akan dikembalikan. Itu prosesnya bagaimana sampai hari ini? Tadi saya tanya, surat pernyataan ada di siapa? Apakah di kementerian atau di mana? Ternyata jawabannya masih di Perkin, masih di wilayah Kabupaten Pandeglang. Makanya saya tidak akan berhenti ingin menanyakan surat pernyataan yang aslinya di mana. Kami tidak mau kepala-kepala kami warga dijual oleh kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Nah tadi kan audiensi sempat ditanyakan nggak Bung tentang surat pernyataan itu, karena kami lihat, kami dengar juga bahwa tadi utamanya adalah warga meminta surat pernyataan itu agar dikembalikan. Ya. Dan di dalam audiensi hasilnya bagaimana? Kami dan saya khususnya menanyakan bahwa mana surat pernyataan itu. Mereka jawab ada. Kemudian
mau nggak bertanggung jawab? Silakan saya sodorkan tanda tangan, mereka tidak ada yang mau. Kemudian dia atau mereka bicara mau diskusi dulu, begitu. Nah, setelah hasil audiensi, bagaimana tanggapan Bung? Apakah semuanya sudah tercover tuntutan Bung sendiri? Saya pikir ini masih ngambang, belum pasti. Itu masuk berapa desa sih? Dua desa, tiga. Desa Sobang, Desa Pangkalan, dan Desa Mekarsari sepotong sebagian. Beberapa kepala keluarga yang kira-kira? Desa Pangkalan kurang lebih hampir 2.500 sekian, dan Sobang 1.600 sekian yang sudah menandatangani, terlepas banyak yang dipalsukan. Makanya saya tunggu itu.